Shalom. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai kebaktian online kita. Mari kita tundukkan kepala untuk menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan turunlah kepada seluruh jemaat Tuhan kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi, Tuhan, kami mau serahkan acara ibadah ini di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau mempersembahkan syukur kami. Kami mau, Tuhan, pada saat ini memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengar firman-Mu yang kudus, yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran daripada Allah. Terima kasih Bapa. Sekali lagi biarlah kuasa Roh Kudus yang pada saat ini bekerja, sehingga melalui ibadah ini Bapa, terjadi pemulihan, terjadi kekuatan, penghiburan, dan terjadi Tuhan kelegaan bagi mereka yang menanggung beban yang berat. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara-saudara? Saya harap saudara dan jemaat dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang selalu akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Kita harus tetap pegang teguh, percaya kita kepada Yesus. Walaupun kita tidak melihat, hiduplah tetap dalam percaya kepada Yesus dan kebenaran-kebenarannya akan firman-Nya, supaya hidup kita diberkati. Ada amin, saudara? Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Sekali lagi, percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku,
hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Jika di hatiku Yesus tinggal tetap, Yesus tinggal tetap, Yesus tinggal tetap. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, oh haleluya,
namamu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Haleluya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa, untuk kesempatan ini kami boleh memuliakan nama-Mu, dan biarlah pujian ini menjadi korban di hadapan-Mu Bapa, yang menyenangkan hati-Mu, korban yang berbau harum, ya, di mana Tuhan Engkau menikmati pujian-pujian ini. Kami serahkan saat ini firman-Mu di dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata, teguhkan kami melalui firman-Mu, tuntutlah jalan kami, supaya kami boleh berjalan di dalam terang daripada firman-Mu yang kudus. Kami mau menyerahkan kesempatan ini di dalam tangan Tuhan. Buatlah mujizat, karena Engkau yang meneguhkan firman ini dengan kuasa dan mujizat. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh melihat pembaruan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Semua mengatakan amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas Didimus, yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama melalui ayat-ayat ini mengenai kehidupan daripada Thomas Didimus. Nah, nama Thomas Didimus, saudara-saudara sekalian, dua nama ini mempunyai arti yang sama. Thomas di dalam bahasa Greek dan Didimus dalam bahasa Hebrew mempunyai pengertian kembar, the twin. Jadi Thomas, dia memiliki saudara kembar, saudara sekalian. Walaupun kembarannya tidak pernah disebut di dalam Alkitab, namun dia memiliki saudara kembar.
Dan Thomas Didimus merupakan salah satu rasul daripada 12 rasul Yesus. Di dalam perikop ini kita melihat mengenai Thomas Didimus yang hidup tidak di dalam percaya terhadap kebangkitan Yesus. Tidak percaya bahwa Yesus itu hidup. Nah, di dalam bagian ini ada beberapa hal yang kita merenungkan, saudara sekalian. Yang pertama adalah penyebab ketidakpercayaan Thomas. Yang menyebabkan Thomas hidup di dalam ketidakpercayaan karena Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain ketika Yesus datang menampakkan diri. Di sini kita belajar bagaimana pentingnya kita berkumpul, atau di dalam istilah yang populer, bersekutu bersama-sama, baik dengan Tuhan maupun juga dengan saudara-saudara seiman kita, supaya kita dapat menikmati akan hadirat daripada Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di dalam namaku aku ada di tengah-tengah mereka. Kita berkumpul bukan untuk ketemu teman. Mungkin kita kangen dengan teman kita, sudah selama seminggu kita tidak bertemu dan kita bertemu pada saat ibadah, saudara sekalian. Kita berkumpul bukan untuk bergosip, untuk membicarakan hal-hal yang negatif. Kita berkumpul bukan untuk berjual beli, tetapi kita itu berkumpul untuk memuji Tuhan. Kita berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Kita berkumpul untuk berdoa. Kita berkumpul untuk mendengar firman daripada Tuhan. Dan saat kita berkumpul, Matius 18 ayat 20 mengatakan, Tuhan itu akan hadir. Bila kita tidak mau hidup di dalam persekutuan dengan saudara-saudara kita yang seiman, dengan Tuhan dan saudara-saudara yang seiman, maka kita akan kehilangan, tidak dapat menikmati hadirat daripada Tuhan. Kalau kita tidak mau berkumpul, bersekutu, saudara sekalian, maka iman kita akan mengalami kemunduran, setback. Iman kita akan menjadi sangat lemah. Di mana kita mulai meragukan keberadaan Tuhan. Di mana kita mulai meragukan bahwa Tuhan itu hidup. Di mana kita mulai meragukan kuasa daripada Allah ketika kita berada di dalam kesesakan. Di mana kita mudah jatuh di dalam dosa, perzinahan, dosa melakukan kejahatan terhadap sesama kita. Sebaliknya, saudara sekalian, bila kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita, maka kita akan menikmati sekali lagi hadiratnya. Kita akan menikmati akan berkat daripada Tuhan yang membawa kekuatan, membawa penghiburan, membawa sukacita, membawa kelepasan, membawa kelegaan, dan membawa kesembuhan ketika kita sakit. Hal yang kedua di dalam bagian ini adalah mengenai reaksi Thomas ketika mendengar kesaksian murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain bersaksi kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Sekali lagi, kami telah melihat Tuhan.
Namun Thomas merespons kesaksian ini dengan mengatakan, sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Kata-kata ini, kata-kata tidak percaya, sebetulnya merupakan suatu bentuk keraguan Thomas. Dan bukan tidak percaya total. Thomas berada di dalam keraguan mengenai kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini tidak sama dengan ketidakpercayaan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena ketidakpercayaan orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu bersifat menentang dan bersifat ingin menghancurkan kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya masih ingat, saya pernah membaca di dalam suatu majalah yang mengatakan bahwa Yesus bangkit karena ia tidak mati secara sungguh-sungguh. Ia mati suri. Oleh karena itu, ia hidup kembali. Bukankah kata-kata ini ingin menghancurkan kebenaran tentang kebangkitan Yesus? Saya katakan bila Yesus tidak mati dengan sempurna, maka pengorbanan Yesus di kayu salib tidak sempurna. Tidak dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan kita masih tetap tinggal di dalam dosa. Dan akhirnya kita akan binasa di dalam penghukuman daripada Allah yang kekal. Sedangkan ketidakpercayaan Thomas hanya merupakan bentuk keraguan. Dan di dalam keraguan inilah ia ingin mencari kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Supaya ia dapat percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Yaitu jikalau ia bisa menjamah dan mencucukkan jarinya ke lubang bekas luka di tangan dan lambung daripada Yesus. Kita melihat bagian yang ketiga mengenai penampakan Yesus. 8 hari kemudian setelah Thomas mengatakan bahwa dia mau percaya kalau ia dapat menjamah, ia dapat mencucukkan tangannya ke dalam bekas luka di tangan dan lambung Yesus. Maka 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berkumpul. Dan kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi ketika mereka berkumpul, Yesus hadir. Dan penampakan daripada Yesus diawali dengan kata-kata, damai sejahtera bagi kamu. Ia memberikan damai sejahtera. Kehadirannya mendatangkan damai sejahtera. Kehadirannya mendatangkan kebahagiaan, sukacita kepada murid-muridnya. Dan bukan mendatangkan rasa takut, rasa gentar. Seperti jikalau orang melihat penampakan yang lain.
Yang kedua, Yesus mengetahui ketidakpercayaan atau keraguan Thomas, dan ia mengetahui bahwa Thomas membutuhkan bukti supaya iman percayanya dipulihkan. Ia menyuruh Thomas menaruh jarinya pada bekas paku dan mencucukkan tangannya pada lambungnya. Dan Yesus mengatakan kepada Thomas, "Jangan engkau tidak percaya lagi." Ini merupakan teguran bagi Thomas, tetapi juga bagi kita sekalian. Supaya kita jangan tidak percaya, di dalam pengertian meragukan bahwa ia bangkit dan hidup. Thomas akhirnya menjawab Yesus dengan kata, "Ya Tuhan dan Allahku." Di dalam pengertian bahwa dia percaya akan kebangkitan Yesus. Namun, ia juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa, di mana maut telah dikalahkan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan ia membagikan kemenangan atas maut, yaitu kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa. Bukan hanya memberikan keselamatan, namun juga berkuasa untuk menolong pada saat kita menghadapi kesulitan. Pada saat kita menghadapi penderitaan, dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Karena dia adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa. Percayalah kepadanya. Dan jangan hidup di dalam ketidakpercayaan atau di dalam keraguan lagi. Hal yang keempat, saudara sekalian. Kata-kata bahagia yang diucapkan oleh Yesus. Akhir dari para perikop ini, Yesus mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini merupakan pelajaran bagi Thomas. Ini merupakan pelajaran bagi murid-murid yang lain. Dan juga bagi kita. Jangan kita menginginkan bukti untuk percaya. Jika kita mengedepankan bukti baru percaya, maka Yesus mengatakan orang yang demikian bukan orang yang bahagia. Bayangkan, saudara sekalian, bagaimana kalau Yesus tidak menampakkan diri kepada Thomas dan memberi kesempatan kepada Thomas untuk membuktikan dengan mencucukkan tangan pada bekas luka dan lambung, maka Thomas akan menjadi orang yang terhilang. Walaupun kita tidak tahu dengan persis apakah Thomas pada saat diberikan kesempatan, dia mencucukkan tangannya pada bekas luka di tangan dan lambung Yesus. Namun saya katakan, bila Yesus tidak memberikan bukti penampakan dirinya kepada Thomas, maka Thomas akan menjadi orang yang terhilang. Thomas akan menjadi orang yang tidak percaya. Tapi puji Tuhan bahwa Yesus
menampakkan diri khusus kepada Thomas, supaya Thomas boleh dipulihkan iman percayanya. Yesus mengatakan, orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya yang benar adalah datang oleh karena mendengar firman Allah. Iman percaya yang datang karena percaya kepada firman Allah, itu sudah merupakan bukti daripada suatu kebenaran. Dan tidak membutuhkan lagi bukti-bukti yang lain. Jadi percaya itu, percaya kepada firman Allah, sudah merupakan bukti daripada kebenaran. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman itu merupakan dasar daripada semua pengharapan. Daripada segala pengharapan. Dan bukti daripada semua yang tidak terlihat. Semua yang menjadi pengharapan, baik keselamatan, kesembuhan, kesuksesan, karir, pengharapan tersebut harus dilandaskan kepada iman. Walaupun pengharapan itu belum nampak, pengharapan itu belum kelihatan, namun kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber pengharapan pasti akan menjadikan pengharapan yang belum kelihatan menjadi kenyataan. Sebab itu Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Pada saat kita percaya, maka bukti akan mengikuti iman percaya kita. Saudara percaya, pada saat Anda percaya, maka bukti akan mengikuti iman percaya kita. Kita akan melihat bukti ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat bahwa pengharapan yang didasarkan kepada iman percaya, Tuhan akan membuat pengharapan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami mengucapkan syukur Bapa, karena kami boleh belajar
melalui firman ini untuk kami boleh percaya kepada Engkau. Tidak hidup di dalam keraguan-raguan, tapi percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan dan Allah yang mati. Tapi Tuhan Allah yang hidup, yang mampu menolong, mampu menyelamatkan ketika kami berada di dalam kesesakan. Mampu memberikan kelegaan ketika kami menanggung beban yang berat dan menyembuhkan ketika kami sakit. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan apa yang menjadi pengharapan kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya. Apa yang menjadi pengharapan kami di dalam doa yang kami naikkan, kami percaya Engkau. Sumber pengharapan. Bahwa Engkau sanggup untuk membuat pengharapan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang saat ini mengalami masalah-masalah, problem-problem Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan itu. Engkau yang akan mengulurkan tangan pertolongan-Mu. Ulurkan, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dan Engkau akan menolong anak-anak-Mu yang sekalian. Yang pada saat ini hadir, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua jemaat-Mu. Yang bekerja, berkatilah Bapa. Yang pada saat ini mungkin kehilangan jam kerja, biarlah Engkau sendiri yang akan menolongnya Bapa. Yang kehilangan pekerjaan sekalipun, Engkau sendiri yang akan memberikan pekerjaan. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang dapat menolong, menyelamatkan kami dari segala yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu sekali lagi. Dan kini saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita dimanapun Engkau berada. Hendaknya Engkau menjadi saksi daripada Tuhan. Supaya melalui kehidupan-Mu, melalui perkataan-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Kini angkat tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai kehidupan-Mu, menyertai minggu ini, apa yang Kau lakukan, menyertai pekerjaan-Mu, kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhir kata, saya dan istri mengucapkan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Bye.